Hai semuanya, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas makalah proyek aplikasi basis data yang berjudul Car and Bike Rental Center. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Francisca Desiana, NIM saya yaitu 11200019. Langsung saja. Segala puji dan syukur kami aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab karena limpahan rahmat serta anugerahnya kami mampu menyelesaikan makalah ini yang berjudul Car and Bike Rental Center ini. Selanjutnya, dengan rendah hati kami menerima kritik dan saran dari pembaca untuk makalah yang kami buat ini. Karena kami sangat menyadari bahwa makalah yang telah kami buat ini masih memiliki banyak kekurangan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada sumber yang telah kami jadikan acuan dan inspirasi dalam proses pembuatan makalah ini, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen yang telah mengajar mata kuliah aplikasi basis data ini, karena telah membimbing kami dalam proses pembuatan makalah ini hingga makalah ini bisa selesai. Kami berharap agar makalah yang telah kami buat ini dapat berguna dan memberikan manfaat kepada setiap bacanya. Langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang pembahasan konsep logis database. Pengertian database. Definisi database adalah kumpulan data yang saling berhubungan atau saling memiliki relasi. Istilah tersebut biasa digunakan pada sistem-sistem terkomputerisasi. Dalam pengertian umum, database diartikan sebagai gabungan dari elemen-elemen data yang berhubungan dan terorganisir. Relasi biasanya ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Dalam satu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, yang merupakan satu kumpulan entitas yang seragam. Satu record terdiri dari file yang saling berhubungan, menunjukkan bahwa file tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa database mempunyai beberapa kriteria penting, yaitu bersifat data oriented dan bukan program oriented. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah database-nya. Dapat dikembangkan dengan mudah, baik volume maupun strukturnya. Dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah, dan dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda. Selanjutnya, tujuan database. Adapun tujuan database diantaranya adalah yang pertama yaitu efisien, meliputi speed, space, dan akurasi, menangani data dalam jumlah yang besar, kebersamaan pemakaian atau servability, meniadakan duplikasi dan inkonsisten data. Selanjutnya, tentang Entity Relationship Diagram atau ERD. Entity Relations Diagram atau diagram hubungan entitas adalah proses hubungan antar file yang direlasikan dengan relation key yang merupakan primary key dari masing-masing file. ERD merupakan modelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Selanjutnya yaitu rancangan ERD. Yang A, penentuan entitas. Entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang, contohnya seperti ini, ada agen, pelanggan, mobil, pembayaran, dan destinasi. Selanjutnya relationship antar entitas. Ada agen memiliki pelanggan dan pelanggan mempunyai destinasi, pelanggan membeli mobil dan agen menerima pembayaran. Selanjutnya penentuan atribut. Pada atribut agen ada nama agen, alamat agen, nomor telepon agen, dan tanggal kembali. Pada atribut pelanggan ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, jaminan, nomor telepon, nomor KTP, nama agen, dan tujuan. Pada atribut mobil ada nomor plat, merek mobil, jenis mobil, warna mobil, nomor mesin. Pada atribut pembayaran, tanggal kembali, nomor plat, ID pelanggan, harga sewa, dan nama agen. Pada atribut destinasi ada tujuan dan tanggal sewa. Selanjutnya yaitu participant constraint. Ada pelanggan menyewa mobil dan ada pelanggan mempunyai destinasi.
Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Marlina Triana, NIM 1120110. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian kardinalitas relasi. Yang pertama, agen memiliki pelanggan. Tabel utamanya yaitu agen, tabel kedua pelanggan, relationship-nya one to many, atribut penghubung nama agen yang merupakan primary key. Yang kedua, pelanggan mempunyai destinasi, tabel utamanya pelanggan, tabel kedua destinasi, relationship-nya one to many, atribut penghubungnya tujuan yang merupakan primary key di pelanggan. Yang ketiga, pelanggan menyewa mobil. Tabel pertamanya atau tabel utamanya pelanggan, terus tabel kedua pembayaran, tabel ketiga mobil, relationship-nya many to many, atribut penghubung, ID pelanggan, nomor plat, primary key ID pelanggan, dan nomor plat di pembayaran. Selanjutnya, agen menerima pembayaran. Tabel utamanya agen, tabel kedua pembayaran, relationship-nya one to many, atribut penghubung tanggal kembali sebagai primary key, tabel agen. Terus selanjutnya pembuatan ERD. Bisa dilihat inilah pembuatan dari ERD kardinalitas yang telah dibuat pada sebelumnya. Selanjutnya bagian C, yaitu Logical Relational Structure atau LRS. Adalah representasi dari struktur rekor-rekor pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan primary key sebagai berikut. Yang pertama, one to one, relasi 1:1 akan membentuk dua tabel. Yang kedua, one to many, relasi 1:m akan membentuk dua tabel juga. Dan yang ketiga, many to many, relasi m/n akan membentuk 3 tabel. Bisa dilihat pada pembuatan LRS-nya, seperti ini ada tabel agen, pelanggan, pembayaran, mobil, dan destinasi. Di dalam tabel itu ada primary key-nya seperti nama agen. Semua itu akan masuk pada tabel pelanggan, destinasi, pembayaran, dan mobil. Selanjutnya, untuk bagian D, yaitu spesifikasi file. Spesifikasi file adalah format yang diperlukan dan harus diikuti dalam rangka untuk data file yang akan diproses. Berikut beberapa spesifikasi file. Yang pertama ada spesifikasi file agen, yang mempunyai file name, tipe, size, dan keterangan. Bisa dilihat pada file namanya ada nama agen, alamat agen, nomor telepon agen, dan tanggal kembali. Terus tipenya ada char, varchar, dan char. Terus size, yaitu ukurannya beragam. Terus ada keterangan, di sini tidak ada keterangan. Terus yang selanjutnya, spesifikasi file pelanggan. Sama juga, ada file name, ada tipe, ada size, dan keterangan. Pada file name sama juga ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan seterusnya. Tipe juga ada char dan varchar. Size-nya beragam, keterangannya primary key. Terus ada spesifikasi file destinasi. Ini sama juga halnya, hanya berbeda size-nya. Terus ada file namanya, ada tujuan, tanggal dan sewa, terus keterangannya juga primary key. Terus ada spesifikasi file mobil. Ini juga ada file name,
tipe, size, dan keterangan. Keterangannya juga ada primary key pada nomor plat, size-nya 7, tipenya juga char. Selanjutnya ada spesifikasi file pembayaran. Sama juga, bisa dilihat ada file name, ada tipe, ada size, dan keterangan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.